Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya Vivi, NIM B10121211051 dari Prodi Akuntansi Reguler A kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Jadi, akan ada 3 hal yang saya bahas pada kali ini. Yang pertama adalah tentang ketahanan nasional, yang kedua adalah tentang bela negara, dan yang ketiga adalah tentang hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara. Baiklah teman-teman, akan saya mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang ketahanan nasional. Nah, jadi pengertian dari ketahanan nasional dapat dilihat dari 2 sudut pandang definisi. Yang pertama adalah secara etimologi. Nah, secara etimologi, ketahanan nasional ini berasal dari 2 kata, yaitu kata ketahanan dan nasional. Kata ketahanan sendiri berasal dari kata tahan, yang artinya tabah, kuat, dan gigih, dan kata nasional bisa berasal dari kata nation, yang artinya bangsa. Dan yang kedua, ketahanan nasional dapat dilihat secara terminologi. Nah, pada awalnya dulu ada seorang ahli yang mengatakan bahwa ketahanan nasional ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang definisi saja. Dengan kata lain, ketahanan nasional ini memiliki beberapa wajah. Nah, jadi inilah dia. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Nah, bakal saya bahas satu-satu. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Ketahanan sebagai konsepsi artinya ketahanan nasional itu sebagai konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman penyelenggara peraturan bernegara berlandaskan Astagatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Dan yang terakhir adalah ketahanan nasional sebagai strategi. Artinya adalah ketahanan nasional ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau ancaman kebangsaan menggunakan pendekatan Astagatra. Nah, jadi kesimpulannya, ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer atau nirmiliter, tentunya dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan bangsa. Kemudian ada juga definisi ketahanan nasional berdasarkan GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Yang pertama, adanya ketahanan nasional itu untuk mewujudkan pembangunan nasional sesuai dengan tujuan negara. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan sebuah integritas. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah ketahanan nasional itu terdiri dari ketahanan ideologi, ketahanan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Nah, selanjutnya ada unsur ketahanan nasional. Sejak pembahasan wajah ketahanan nasional tadi, sudah ada kata-kata Astagatra. Jadi, Astagatra ini adalah unsur ketahanan nasional ya teman-teman. Jadi, pengertian dari Astagatra adalah 8 gatra atau 8 unsur yang terdiri dari 2 gatra, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra artinya adalah 3 gatra dari aspek alamiah yang terdiri dari letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra artinya adalah 5 gatra dari aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian ada dimensi ketahanan berlapis yang terdiri dari 5, yaitu ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Maksud dari dimensi ketahanan berlapis adalah ketahanan nasional sebagai kondisi tangguh sebuah bangsa itu tidak akan terwujud apabila tidak dimulai dari ketahanan yang ada di bawah-bawahnya. Jadi kesimpulannya, ketahanan nasional itu akan terwujud apabila bermula dari ketahanan diri, lalu ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu baru berpuncak pada ketahanan nasional. Dengan demikian, ketahanan nasional akan terwujud. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang bela negara. Bela negara dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempertahankan keutuhannya. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal ini menyatakan bahwa bela negara itu wajib dilakukan oleh semua warga negara Indonesia. Jadi bela negara itu bukan hanya tugas TNI atau lembaga-lembaga negara saja, tetapi tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia.
Bela negara ini dilakukan untuk menghindarkan negara kita dari ancaman, baik dari ancaman militer atau ancaman bersenjata maupun dari ancaman nirmiliter. Nah, bela negara ini dapat kita lakukan secara fisik maupun non-fisik. Bela negara secara fisik dapat kita lakukan dengan ikut kegiatan kemiliteran atau berpartisipasi dalam melawan terorisme. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat kita lakukan dengan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dalam diri kita atau dalam diri orang-orang di sekitar kita. Misalnya dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan, baik secara formal maupun non-formal, lalu melaksanakan kehidupan demokrasi, lalu berkontribusi dalam kehidupan atau kegiatan di masyarakat. Kemudian kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu tentang hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara. Jadi sebenarnya apa sih hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara? Jadi teman-teman, bela negara itu dapat diartikan sebagai suatu usaha warga negara untuk mewujudkan pertahanan nasional, yang sikap dan tindakannya dilandasi oleh kecintaannya terhadap negara. Jadi bisa disebutkan bahwa ketahanan nasional itu diwujudkan melalui bela negara. Dengan kata lain, bela negaralah yang mewujudkan ketahanan nasional. Kira-kira apa sih yang bakal terjadi kalau di negara kita itu pertahanan nasionalnya tidak kuat atau bahkan tidak ada? Jadi yang mungkin akan terjadi apabila ketahanan nasional di negara kita itu tidak kuat adalah perpecahan wilayah, krisis ekonomi, krisis politik, dan masih banyak hal lainnya yang akan terjadi, teman-teman. Namun begitu juga sebaliknya, apabila negara kita memiliki ketahanan nasional yang cukup kuat, maka negara kita akan cukup mudah dalam mencapai tujuan-tujuan negara kita. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya mohon undur diri. Salam sehat untuk kita semua.